Shalom, Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan. Sebagai seorang hamba Allah yang hidup hanya dari iman kepada Tuhan, saya bersaksi malam ini. Saya ingin bersaksi bahwa hari ini saya sebagai seorang hamba Tuhan ketika menyiapkan firman Tuhan dari pagi hingga sore tadi, saya merasa sukacita, saya merasa gembira sekali, seperti ada kekuatan dari Tuhan. Namun di sisi lain, Bapak Ibu saudara-saudara, saya harus jujur, saya juga bergumul seperti kebanyakan hamba Tuhan yang bergumul dengan keuangan. Dan saya sudah punya prinsip untuk benar-benar berharap sama Tuhan. Saya ceritanya tadi pagi, sesuai pergumulan saya tahu bahwa uang saya di hari ini di rekening tinggal 100.000. Jadi saya bilang sama Tuhan, saya selalu begitu, setiap kali uang saya habis saya selalu bilang, Tuhan, sudah habis Tuhan. Dan tadi pagi saya bicara di hati saya, Tuhan, uang saya tinggal 100.000 dan itu pun ada di rekening dan tidak mungkin bisa ambil semua. Jadi saya selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, uang habis. Itu saja yang bisa saya katakan. Dan ketika saya selesai siap khotbah, saya pergi ke gereja, saya menyembah Tuhan dengan lagu-lagu rohani, saya diteguhkan, saya dikuatkan. Dalam hati saya terus, saya sambil memuji Tuhan, sambil menyembah Tuhan, saya di hati saya kecil, saya mengatakan, Tuhan tahu uang saya habis. Kami butuh makan, kami butuh uang untuk biaya operasional pelayanan dan sebagainya. Dan sebenarnya saya punya uang 1 juta, tapi karena kami punya garasi mobil di gereja itu roboh, jadi akhirnya saya keluarkan uang 1 juta untuk belanja kebutuhan makan dan kebutuhan kerja, bayar sedikit berkat untuk tukang gitu. Jadi benar-benar uang saya hari ini tinggal 100.000, jadi saya berdoa. Jadi tadi siang saya merasa hadirat Tuhan di gereja, saya putar lagu, saya menyembah mengikuti lagu tersebut. Dan tidak terasa air mata saya jatuh. Saya tidak tahu air mata saya jatuh karena saya merasa hadirat Tuhan, atau sekaligus karena saya punya pergumulan, saya punya beban sebagai seorang gembala, juga sebagai seorang kepala rumah tangga, sekaligus sebagai seorang bapak. Saya tahu ini bukan hal yang gampang. Dan singkat cerita, saya hanya berdoa. Lalu setelah saya menyiapkan khotbah hampir selesai, ibadah akan dilanjutkan dengan kaum muda. Jadi saya biasa siap khotbah di gereja. Habis saya siap, saya mau kembali ke pastori. Tapi saya lihat, lampu di gereja belum dinyalakan, AC belum dinyalakan, LCD, kan mereka mau kebaktian kaum muda. Jadi saya nyalakan lampu, saya nyalakan AC, saya nyalakan LCD semua. Saya kembali duduk di tempat di mana sound system atau LCD, operasional LCD di situ. Di situ sekali lagi saya belum puas. Saya menyembah Tuhan lagi, mengikuti lagu di YouTube, sampai kaum muda datang. Dan saya bilang sama mereka, ingat, sudah mau mulai, tinggal 1 menit lagi, ayo, tidak boleh terlambat, kalian harus mulai ibadah tepat waktu. Saya mengajar mereka tentang waktu. Singkat cerita, setelah itu ibadah kaum muda berjalan, dan karena besoknya hari Minggu nanti, besok kebetulan hari ini Sabtu, besok hari Minggu saya akan pelayanan. Dan juga anak-anak akan mempersembahkan pujian di salah satu keluarga yang bersyukur karena Tuhan menyertai beliau bisa pensiun. Jadi saya mengajar anak-anak bagaimana mereka bernyanyi dengan baik untuk mempersembahkan pujian. Jadi saya mendidik mereka untuk memberi yang terbaik, bekerja yang terbaik. Nah, singkat cerita saudara, saya lupa sebentar tentang uang saya yang sudah habis, tinggal 100.000 di bank. Ya, saya pikir sebagai seorang gembala, saya selalu berpikir bahwa saya melayani Tuhan dan kami punya prinsip, kami punya moto yang saya coba
ajarkan kepada jemaat dan keluarga adalah beribadah saja, melayani saja, yang lain biar Tuhan yang urus. Sekali lagi kami punya prinsip, melayani saja, beribadah saja, biar yang lain Tuhan yang urus. Sebenarnya saya punya kesaksian. Bulan yang lalu ketika kami juga uang habis, dan kami tahu kondisi jemaat kami bukan jemaat kaya, rata-rata jemaat sederhana. Bulan lalu sebelum saya bersaksi malam ini, bulan lalu juga kami kehabisan uang. Dan seperti biasa saya tidak peduli besok ada uang atau tidak, ada jemaat bisa kasih perpuluhan yang cukup atau tidak. Pokoknya kami suami istri anak-anak melayani saja. Dan bulan yang lalu tiba-tiba ada orang antar berkat untuk kami. Jauh lebih dari kebutuhan kami. Dan hari ini saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika saya malam, saya sudah lelah, saya ingin beristirahat. Saya ingin menyiapkan firman Tuhan, khotbah lagi untuk malam ini. Tapi karena saya rasa lelah, saya berbaring di samping istri saya. Dan saya pikir, sudah lebih baik saya istirahat, besok baru bangun pagi lagi saya berdoa untuk siapkan khotbah lagi. Karena kebetulan besok ada pendeta tamu datang di gereja kami. Nah, singkat cerita saudara, pada waktu saya mau letakkan kepala untuk beristirahat, tiba-tiba saya dengar ada sapaan dari ruang tamu kami di gereja yang mengatakan shalom. Jadi saya pikir siapa di malam seperti ini di Kota Kupang ini, waktu itu sudah jam 10 malam ya. Jadi akhirnya saya dan istri berjumpa atau keluar berjumpa. Ternyata kakak saya dengan keponakan saya, anak dari kakak saya yang bekerja di bank. Mereka datang dan mereka bilang, ini ada berkat Tuhan. Saudara, saya hampir nangis, air mata saya benar-benar hampir jatuh karena saya merasa terharu, bahagia, sukacita. Kenapa? Karena saya berpikir Tuhan, mungkin besok habis ibadah ada yang memberi persembahan kah, atau mungkin orang memberi persepuluhan kah. Yang saya tahu ya kehidupan jemaat kami orang-orang sederhana. Saya bersaksi ini bukan supaya saudara berbelas kasihan kepada saya, tapi saya mau bersaksi bahwa orang-orang yang melayani Tuhan, khusus para hamba Tuhan, para pendeta, mungkin saudara sedang bergumul, saudara sedang melayani, tapi saudara penuh kekurangan. Jangan takut selama saudara melayani dengan hati, dengan kesungguhan, dengan hidup yang benar di mata Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus tidak buta. Nah, singkat cerita, mereka memberikan kami satu amplop, saudara. Ini adalah berkat, dan saudara-saudara tahu, waktu kami buka lebih dari cukup saudara dari kebutuhan kami. Saya langsung berkata, Tuhan sungguh baik. Lalu saya bilang sama istri saya, pagi ini saya hanya bilang sama Tuhan, hari ini uang kami habis Tuhan. Tapi saudara lihat, tiba-tiba keluarga saya, kakak saya dan keponakan saya membawa kami berkat. Saya kagum sama Tuhan. Hari-hari ini seperti Tuhan mengajarkan kami berharap sama Tuhan. Jangan harap manusia, jangan andalkan manusia. Anda kecewa. Tapi selama Anda melayani dengan motivasi yang lurus, motivasi yang benar, saya meyakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya ingat salah satu firman Tuhan yang mengatakan, dahulu aku muda, sekarang menjadi tua, tapi tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Saudara-saudara diberkati Tuhan, saya mau kasih ingat kita, baik itu sebagai seorang jemaat, mungkin saudara datang ibadah, saudara melayani Tuhan, saudara datang dengan kekurangan. Saya kasih tahu saudara, teruslah melayani Tuhan, teruslah beribadah kepada Tuhan. Tidak usah pikir bagaimana cara saudara makan, saudara minum. Jangan pernah belajar untuk mengatur Tuhan, biarkan Tuhan yang mengatur hidup ini. Dan sekali lagi, pada akhirnya saya melihat bahwa Tuhan pertama perkasa, Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak pernah buta. Selama saudara melayani dengan hati, melayani dengan kesungguhan, melayani dengan takut Tuhan, hormat Tuhan, menjaga kekudusan, saudara-saudara percayalah, sekali lagi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati, atau kesaksian ini memberkati, meneguhkan saudara. Mungkin saudara sedang bergumul,
dengan keuangan. Mungkin saudara sedang melayani, tapi saudara masih ada kekurangan-kekurangan. Kebutuhan-kebutuhan saudara banyak, tapi saudara tidak punya kemampuan untuk menolong diri Anda. Saya ingatkan saudara, ingat kita menyembah Allah yang sama, kita menyembah Tuhan yang sama. Jadi sekali lagi saya mau bersaksi bahwa Tuhan tidak buta. Pertama, yang kedua, Tuhan bukan Allah yang membiarkan kita bergumul sendiri. Dan yang ketiga, saya pesan kepada saudara, selama Anda melayani, tidak pikir banyak, tidak hitung-hitung dengan Tuhan. Saya mau bilang Tuhan tidak pernah menghitung-hitung dengan saudara. Doa saya untuk kakak saya dan keponakan-keponakan saya dan setiap orang yang telah Tuhan pakai untuk menolong kami dalam pelayanan, dalam hidup kami tidak bisa balas apa yang saudara lakukan. Tapi pertama kami berdoa supaya kiranya Tuhan kasih saudara kesehatan, Tuhan selalu menyertai saudara, memberkati pekerjaan saudara, rumah tangga saudara, hidup saudara. Dan kami tidak bisa balas doa kami, Tuhan selalu memberkati saudara. Sekali lagi saya akan tutup, saya Pendeta Jerry Ado dari Kota Kupang. Hanya mau mengingatkan kita, mungkin saudara baru saja belajar melayani, mungkin saudara seorang gembala sidang seperti saya yang punya gereja tidak terlalu besar, jemaat kita bukan orang-orang kaya dan luar biasa. Dan hari ini saudara sedang putus asa karena di tengah perjalanan pelayananmu, seperti hidupmu terbatas, bahkan cenderung pada kekurangan. Saya kasih tahu saudara, saya bilang kepada jemaat saya, selama saudara melayani sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, kalau hanya sekedar makan minum, selalu Tuhan cukupi. Dan saya telah membuktikan dalam pengiringan saya dengan Tuhan, hari-hari ini Tuhan meneguhkan kami, selalu ada makan, selalu ada berkat, selalu ada yang disediakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya tutup dengan kesaksian. Padahal tadi pagi saya masih punya uang 10.000 saudara. Dan saya lihat ada seorang bapak di depan gereja Katolik sedang mengangkat sampah. Dan kebetulan saya punya uang tinggal juga 20.000 di saku saya. Lalu saya panggil dia, saya kasih dia 10.000 saudara. Mungkin bagi saya itu, mungkin bagi sejumlah orang itu biasa 10.000. Tapi saya percaya Tuhan, selama saudara bukan menjadi hamba uang, saudara tidak hitung-hitung apa yang saudara punya, belajar memberi. Mungkin pemberian saya 10.000 tidak ada artinya. Tapi saya lihat berkat Tuhan itu, kalau orang bilang beratus-ratus atau kali lipat, saya kasih tahu saudara, saya mungkin beribu-ribu kali lipat. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap, bergantung sama Tuhan. Tuhan berkati, shalom, God bless you.